Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di Noko Official. Baik, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan ya tentang CorelDRAW, tentang aplikasi untuk membuat desain grafis berbasis vektor ya. Baik, jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah presentasi bagaimana kita memahami CorelDRAW. Ya, kita akan belajar, kita akan mengenali basic tools atau tool-tool dasar, alat-alat yang biasa digunakan, khususnya yang biasa saya gunakan untuk membuat sebuah desain grafis. Baik, tentu saja kita mulai ya. Kita mulai dengan membuka aplikasinya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 2019 ya. Ya, ini adalah tampilan awal, muncul jendela pop-up ya, open file yang sudah pernah kita buat. Nah, ini ada tombol home. Nah, kita klik welcome screen ini ya. Nah, biasanya ada yang muncul otomatis untuk sebagian versi. Kalau untuk versi saya ini biasanya seperti ini. Ini ada new document, ada plus untuk kita memulai membuat sebuah desain, karya desain. Nah, ada file, ada tools, window, dan help. Di sini ada tombol plus juga, barangkali kita hendak membuat desain baru dengan file yang berbeda, layar yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat desain yang berbeda di dalam satu aplikasi sekaligus. Ya, kita klik tambah. Kemudian di sini akan muncul jendela pop-up, create new document. Ada nama, kemudian ada presetnya, ada halaman yang ada, kemudian ukuran kertas ya atau lembar kerja. Di sini biasanya saya pakai F4 atau A4 gitu ya ukuran standarnya. Dan saya lebih suka menggunakan ukuran milimeter ya, satuan ukuran milimeter. Kecuali kalau untuk membuat banner misalnya itu pakai sentimeter dan sebagainya sesuai kebutuhan. Tapi milimeter bisa lebih detail. Resolusi menggunakan 300 aja. Oke. Project kita beri nama basic tools. CorelDRAW. Oke, tekan OK. Nah, ini kita sudah masuk ke lembar kerja, kurang lebih seperti itu tampilannya. Nah, di sini ada pick tool ya, ada tool yang paling urgent ya, paling banyak kita gunakan ya. Seolah-olah seperti tangan di tubuh kita, jadi kita hendak membuat apa, nanti menggunakan ini. Pasti ikut andil. Kita ingin menggeser suatu item atau objek juga sama. Kemudian yang kedua ini ada shape tool di bawahnya, ada crop, kemudian yang lain sebagainya. Ini ada freehand untuk membuat garis. Biasanya kita pakai pen ya untuk membuat garis yang sering kita gunakan pakai pen. Lebih mudah. Ya, meskipun tentu saja mungkin di sebagian desainer menggunakan yang lainnya sesuai kebutuhan. Ada artistic media tool, ada rectangle tool untuk membuat objek persegi ya, persegi panjang atau segi sama sisi begitu. Nah, seperti ini. Kemudian ada tool untuk membuat lingkaran ya. Kemudian ada polygon, ada star, spiral dan sebagainya. Yang paling sering digunakan adalah ini polygon. Nah, ketika masih diklik, kita tambahkan titiknya, maka akan berubah menjadi segi 5, segi 3, segi 4 ya, sesuai angka yang kita masukkan. Kita menggunakan polygon tool ini ketika membuat bentuk segitiga, segi 4 atau segi 5, segi 6 dan sebagainya ya. Nah, ini ada text tool. Kita tulis basic tool CorelDRAW untuk membuat objek teks. Gitu. Ya, kurang lebih seperti ini misalnya. Di sini ya untuk membuat bayangan ya, drop shadow. Nah, tinggal diklik, kemudian klik objeknya sambil diseret kanan ke kiri ke bawah. Ada pengaturan warnanya, gitu. Warna, drop shadow. Oke, kita beri warna objek. Kemudian ini tombol transparansi, misalnya ini yang sering kita gunakan. Ya, kita bisa mengatur transparansinya juga. Ini untuk memilih warna. Nah, itu dia. Nah, untuk memilih warna kemudian kita tempelkan ke objek yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga yang satunya ini yang bagian bawah ini untuk mengambil warna
ya, kemudian muncul di bawah gitu, untuk mengambil sampel warna. Nah, ini untuk open file. Kemudian di sampingnya ada tombol save ya, untuk menyimpan project yang sedang kita lakukan atau desain yang sedang kita buat. Kita beri nama 02 ya, project 2 basic tool Corel Draw. Oke. Kita simpan. Ya, file sudah tersimpan, aman ya. Nah, ini untuk mencetak atau ngeprint ya. Ini untuk pengaturannya hampir mirip lah, sama seperti Office Word misalnya. Ketika kita hendak mencetak atau ngeprint, sama aja. Oke. Di atas ada menu bar edit, view, layout, object, dan sebagainya. Ya, tapi jarang kita gunakan karena seringnya menggunakan tool yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kita menggunakan pintasan-pintasan keyboard gitu kan. Tapi sebagian tetap bisa kita menggunakan fitur-fitur yang ada di menu bar ini. Begitu. Ada objek, ini yang banyak. Perspektif, kemudian ada mengubah garis tepi menjadi objek dan yang lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Come on. Ya, ada banyak ya, ada banyak. Nanti sambil berjalan ya, sambil belajar bersama. Nah, insya Allah kita akan menjelaskan step by step ya. Kita mulai dari basic tool ini dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya, karena dulu saya juga belajar Corel Draw itu awalnya membuat segitiga, membuat segi 4, kemudian disusun-susun, kemudian diberi teks gitu. Nah, sini untuk pengaturan teksnya ya, bisa kita pilih modelnya, kemudian layoutnya, ukurannya gitu ya. Nah, seperti ini. Baik. Kemudian kita akan membuat segi, persegi. Menggunakan pick tool lagi ya. Ketika sudah selesai membuat sebuah objek, kita pilih pick tool lagi untuk menyeleksi, memilih untuk memegang objek tersebut. Kemudian hendak kita apakan? Nah, kita membuat lingkaran ya. Membuat lingkaran, kemudian kita geser, kira-kira kita taruh di pojokan ya, di pojokan segi 4 yang sudah kita bikin. Kita membuat lagi dengan ukuran yang berbeda. Nah, cara agar presisi ya, agar lingkarannya tidak penyok, tidak penjol, nggak peang. Nah, kita membuat lingkarannya dengan cara ya, mengeklik mouse, kita geser dan tekan tombol kontrol di keyboard. Maka bentuk segi 4-nya misalnya akan segi 4 sama sisi, lingkarannya juga lingkaran sempurna, tidak peang, tidak penjol ya. Enggak oval maksudnya. Itu. Oke, di sini kita beri warna ya. Beri warna orange untuk segi 4-nya. Dan garis tepinya kita hilangkan ya. Caranya adalah klik objeknya, kemudian klik kanan di non ya, tanpa warna. Maka objeknya akan hilang ya untuk garis tepinya. Nah, untuk lingkarannya juga sama. Kita beri warna dulu, misalnya kita beri warna abu-abu 40%, kemudian klik kanan ya. Di klik kanan agar warna garis tepinya hilang. Gitu. Kalau kita klik kanannya di warna biru, maka garis tepinya akan berubah menjadi warna biru seperti itu. Kita beri ini drop shadow, bayangan ya. Kita klik toolnya, kemudian klik lingkarannya sambil digeser ya ke arah bawah kanan atau bawah samping. Ups. Salah. Oke, klik dulu objeknya, ini dia. Nah, kemudian kita tarik lagi, sama yang lainnya juga, klik dulu kemudian kita tarik. Nah, seperti ini, klik, tarik. Nah, oke, seperti ini. Ya. Oke, sekarang objek-objek yang kita buat sudah memiliki drop shadow semua, sudah memiliki bayangan semua. Selanjutnya kita akan membuat teks ya. Kita coba sisipkan teks di dalamnya menggunakan teks tool yang berhuruf A ini, tool yang berhuruf A. Kita klik di layar, kemudian kita tulis step misalnya.
kita pilih font, Myriad Pro aja nggak apa-apa. Kemudian kita taruh di tengah ya. Nah, kita tekan pojoknya sambil menekan shift sehingga memperbesarnya ke kanan dan ke kiri, otomatis akan mengikuti. Kita buat ini lagi, teks lagi, kita tulis angka 1. Kemudian berarti ada 4 ya, kita tulis 1, 2, 3, dan 4 untuk tiap-tiap lingkaran satu angka. Anggap saja kita sedang membuat tutorial untuk membuat sesuatu ya, step by step. Nah, step 1, 2, 3, dan 4 dan sebagainya. Oke. Ya, warnanya kita buat semasuk mungkin gitu ya, karena objeknya menggunakan warna yang gelap, maka tulisan menggunakan warna yang terang seperti ini. Fontnya menggunakan warna putih. Oke, kita sekarang membuat poligon segi 5. Ingat menggunakan kontrol ya, tarik kemudian sambil menekan kontrol di keyboard agar bentuknya sempurna, tidak peyang, tidak penjol. Oke, kita beri warna, kemudian garis tepinya dihilangkan ya. Oke, kemudian kita buat di tiap sudutnya yang ada 5 ini, boleh lagi ya kita buat bentuk kotak ya, pakai kotak gak apa-apa. Nah, dengan menekan kontrol akan seperti ini. Ketika kita geser, otomatis ya kanan kiri akan otomatis mengikuti sehingga tidak menjadi persegi panjang gitu. Oke, kita buat, kita tarik, kita pusatkan ke titik yang ada di segi 5 yang sudah kita buat ini. Ya, berarti kita buat 5, ukurannya berbeda-beda ya, biar variatif. Menggunakan pick tool ya, dari tadi kita menggunakan pick tool terus, makanya ini adalah pick tool, itu tool yang paling banyak, yang paling sering kita gunakan. Oke, sekarang tinggal kita pilih warnanya. Kuning, oke, merah kuning, oke, merah kuning hijau di langit yang biru. Oke. Ini oke, hitam. Oke, kita sudah selesai membuatnya. Kemudian kita beri tulisan ya atau huruf ya, sama seperti bentuk yang sudah kita buat di atasnya, step 1, 2, 3, 4. Nah, kita menggunakan inisial huruf ya, inisial huruf ini keterangan warna ya, merah, red dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, font kita rubah. Nah, dalam sebuah desain grafis ya, memang idealnya jangan terlalu banyak menggunakan jenis font yang berbeda. Maksimal dalam satu desain itu ya 3-4 font itu sudah maksimal, itu idealnya ya. Kalau terlalu banyak justru itu akan terkesan kurang bagus ya, kurang profesional seperti itu. Kita gunakan font yang mudah dibaca ya, apa yang kita tekankan di desain yang kita karyakan itu yang harus paling terlihat seperti itu ya. Warna ya, nah di sini teksnya terlalu besar, maka ukuran kita rubah, kemudian kita geser agar posisinya lebih pas. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini diantara basic tools ya, basic tools yang sering saya gunakan untuk membuat sebuah desain grafis ya. Kita buat sebuah persegi untuk latar ya, atau untuk background gitu, kita letakkan di paling belakang, kita beri warna dan hilangkan garis tepinya. Oh ya, warna background juga disesuaikan ya, disesuaikan dengan konten yang ada di dalamnya. Jangan sampai background dan konten itu warnanya justru malah menyatu yang membuat kontennya tidak jelas. Kita cari warna yang pas. Kurang pas, hijau. Sepertinya nanti ujung-ujungnya putih atau abu-abu apa ya. Oke, kita menggunakan 20% ya, 20% abu-abu. Oke, kita gradasikan aja biar lebih pas. Oke,
klik arahnya kemana. Seperti ini kira-kira sudah cocok. Oke, kita bukan guys sepertinya. Ya, sudah selesai ya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita jangan lupa kita save ya setiap kita selesai melakukan project atau melakukan perubahan-perubahan tertentu, jangan lupa di save, jangan lupa disimpan. Kemudian kita ekspor. Ini fungsinya untuk menjadikan desain yang kita buat ini menjadi file gambar. Ya, kita ekspor, file ekspor, kemudian kita cari foldernya dan kita simpan. Ada muncul jendela pop-up. Ya, resolusi tetap 300, warna pakai RGB. Kenapa pakai RGB? Karena lebih cocok ya. Lebih cocok untuk ditampilkan di media. Kemudian kita tekan OK, maka sudah jadi. Kita cari filenya, ada di sini. Oke, ini dia. Tantang. Oke teman-teman, mungkin tutorial kali ini sampai di sini dulu. Ya, kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Insya Allah jangan lupa buat kalian yang ingin request atau meminta ingin dibuatkan desain apa atau ingin dijelaskan tentang tool-tool apa, bagaimana membuat ini, itu dan sebagainya menggunakan CorelDRAW, silakan bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa buat kalian untuk meninggalkan jejak dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share ya ke teman-teman yang lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat. Cukup sekian dari saya Dinoko, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.